menjamah setiap hati kita, menjamah setiap hidup kita. Haleluya. Orang-orang yang percaya, Rasul Paulus berkata kepada 12 laki-laki yang telah menerima percaya kepada pemberitaan Injil dari Yohanes Pembaptis, tapi mereka belum dibaptis, tapi mereka sudah percaya Yesus tapi belum dibaptis. Maka Rasul Paulus membaptis mereka. Yesus bilang, apa kata Rasul Paulus? Kata kunci tentang orang percaya. Ya, tadi saya berkali-kali diingatkan Roh Kudus. Ya, saya ingatkan kita bahwa Anda tidak percaya. Tidak percaya dalam hati seperti tadi Roh Kudus ingatkan saya adalah haleluya. Saya tadi diingatkan Roh Kudus, ada orang-orang yang tidak percaya dalam hal ini. Ya, ada orang yang tidak percaya. Yang dimaksud dengan Roh Kudus ini adalah orang-orang yang tidak percaya, yaitu orang-orang yang hanya sekedar ibadah. Haleluya. Orang-orang yang hanya sekedar membawa diri ibadah, tetapi tidak mau maju di dalam Tuhan. Kalau kita mendengar firman Allah, kita harus percaya dan kita harus menjadi pelaku firman. Kita tidak hanya cukup mendengarnya saja. Tadi saya diingatkan supaya kita di tempat iman. Kalau hari ini kita tahu bahwa hari ke-7, hari ke-10 pencurahan Roh Kudus, percaya bahwa hari ini adalah hari yang sangat baik bagi kita. Marilah kita sebenarnya di tempat ini kita percaya bahwa hari ini saya rindu penuh dengan Roh Kudus. Saya rindu Roh Kudus yang hari ini, ya, saya dengar bahwa firman ini benar-benar mengalir bagi saya, supaya saya semakin kuat pada kesamaan ini. Haleluya. Janganlah jadi seperti Thomas. Janganlah ada yang punya iman seperti Thomas yang melihat dulu baru percaya. Tapi kita harus memiliki iman seperti Abraham, tidak melihat tapi dia percaya. Kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang Roh Kudus, mungkin saudara yang dulu di sana tidak merasakan sesuatu, tetapi lewat firman ini sudah harus buka hati dan percaya bahwa ada Roh Kudus yang bekerja saat ini. Haleluya. Bahwa saat kita berada di tempat ini ada Roh yang sedang bekerja, maka dari situlah Roh Kudus akan mengalir. Karena apa? Simon Rasul Paulus di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 di sana Yohanes Pembaptis. Apa kata Rasul Paulus kepada mereka? Kalian sudah mendengar Yesus dan percaya, tapi kamu belum memberi diri dibaptis. Mereka sudah dengar. Rasul Paulus berkata, kalau kalian percaya pada Yesus harus dibuktikan dengan baptisan air. Dan setelah Simon Petrus dan Rasul Paulus baptis mereka, Rasul Paulus menumpang dengan atas mereka. Di dalam Kisah pasal 19 tuliskan bahwa ketika Rasul Paulus menumpang tangan atas mereka, maka mereka semuanya menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Ditulis jelas dalam Kisah pasal 19. Rasul Paulus menekankan tentang suara percaya. Haleluya. Percaya. Kita lihat di Kisah pasal 2 tadi ayat 1 berkata apa? Orang-orang percaya berkumpul satu tempat. Jadi soal percaya ini penting. Jangan cuma mendengar saja, tapi ketika saudara mendengar firman ini, percaya. Saya rindu hari ini Roh Kudus yang saya dengar melalui firman ini mengalir bagi saya. Haleluya. Saya rindu Roh Kudus yang saya dengar melalui firman ini, yang sekarang saya tahu dia ada di sini. Jangan di luar saya, tetapi harus ada di dalam saya. Korintus berkata bahwa hati kita ini adalah bait Roh Kudus. Haleluya. Jangan biarkan Roh Kudus di luar, tapi biarkan Roh Kudus mengalir dalam hati kita. Biarkan dia mengalir hari ini. Firman Tuhan berkata, ketika pujian tadi mengatakan, buka hati untuk Roh. Buka hati kita, biarkan Roh Kudus mengalir. Di dalam Injil Yohanes pasal 4, ya, ayat 23 berkata apa di sana saudara? Bahwa sekarang sudah tiba waktunya. Haleluya. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, barang siapa menyembah harus menyembah di dalam
Di saat kamu mendengar firman ini, percaya. Katakan Allah itu roh. Saya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sudah harus rindu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus selama murid-murid jangan meninggalkan Yerusalem. Yerusalem adalah hadirat Allah. Saat kita menyembah Tuhan, hadirat Allah mengalir. Haleluya. Itulah Yerusalem secara rohani. Saat kita berkumpul bersama-sama berdoa, kita melihat murid-murid satu waktu Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem. Apakah mereka pergi ke rumah mereka masing-masing? Mereka berkumpul dan berdoa. Itulah hadirat Allah. Haleluya. Mereka terus ada di dalam hadirat Allah. Mereka selalu ada di dalam penyembahan. Mereka selalu ada di dalam pujian penyembahan. Mereka satu roh dan dalam hadirat Allah. Maka turunlah Roh Kudus atas mereka. Haleluya. Jadi kita harus ada dalam hadirat Allah. Pengertian secara rohani yang Yesus mau meninggalkan Yerusalem adalah hadirat Allah. Hari-hari ini siapa yang putus hadirat Allah? Siapa yang putus persekutuan dengan Tuhan lewat doa pribadinya? Siapa yang siap malam? Keluarga harus bersatu. Di situ Roh Kudus bekerja. Haleluya. Roh Kudus kan turun. Di saat kita bersatu, kita berkumpul di situ. Hari ini ketika kita semua di tempat ini, lewat firman ini, tadi diingatkan Roh Kudus, ada orang tidak percaya. Buang hari ini dari pikiranmu. Tolak yang tidak percaya. Tolak dari hati. Katakan saya percaya. Haleluya. Katakan saya percaya. Ada Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Percaya Roh Kudus di tempat ini, saudara. Kemarin waktu ibadah kemuran di tempat ini, waktu kami menyembah Tuhan tempat ini dengan lagu yang tadi, ya Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh mengurapi saat ini, Tuhan. Haleluya. Di saat ibadat pemuda kami menyembah di tempat ini, dan tiba-tiba gembala melihat Roh Kudus turun. Di saat itu saya pimpin dari pengacara. Dia melihat Roh Kudus turun di kepala saya, turun dalam hati saya. Lalu dia melihat Roh Kudus itu seperti api yang terus menyala dalam ruangan ini. Hari Jumat kemarin, sebelum dia bersaksi sama saya, di saat saya menyembah, saya rasakan kuasa Roh yang mengalir dan memenuhi tempat ini. Saya rasakan mengalir dalam hati saya, sehingga kami tidak berhenti dalam pujian dan penyembahan. Saya tidak tenang. Saudara saya sekarang ini sedang bergerak seperti itu, semua pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Ya. Yang membuat kita bergerak Roh Kudus. Kita terus menyembah sampai dia melihat Roh Kudus mengalir. Dia menangis dari penyembahan pertama sampai pada penyembahan yang terakhir. Lalu dia SMS, karena belum bisa bicara, tapi dia SMS. Saya terlihat Roh Kudus turun di tempat ini. Mulai dari hari Jumat kemarin, hari Sabtu kemarin, juga terus mengalir, dan sampai hari ini ada Roh Kudus yang sedang menyala, ada turun tempat ini. Sebagaimana firman berkata, kalau di sana orang-orang percaya berkumpul dalam satu tempat itu, maka turun Roh Kudus berupa lidah api menyala di atas kepala mereka. Tadi pagi waktu saya menyembah di kamar, saya melihat saat hari ini tempat ini penuh dengan roh. Ada api kecil yang menyala-nyala di atas setiap kepala kita. Haleluya. Saya percaya bahwa itu Roh Kudus yang hari ini akan dicurahkan atas saudara dan saya. Ketika kita percaya bahwa hari ini ada Roh Kudus yang mengalir, maka Roh Kudus itu akan mengalir dalam hati kita. Kepala kita akan penuh dengan lidah hati yang sedang mengalir. Roh Kudus tidak dibatasi. Roh Kudus tidak hanya pada murid-murid di waktu di Yerusalem, tidak. Tetapi Roh Kudus itu masih bekerja sampai hari ini. Haleluya. Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Detik kita mendengarkan firman ini, Roh Kudus masih bekerja. Siapa yang sambil mendengar firman ini dan dia buka hatinya, dia mau mengundang, Roh Kudus itu akan turun atas dia. Dia ada di tempat. Mari kita percaya. Percaya sungguh-sungguh.
Saat kita mendengar firman ini bahwa Roh Kudus sedang ada di tempat ini, saat kamu mendengar kesaksian yang tadi, percaya, haleluya, percaya kesaksian itu ya, kesaksian itu benar, bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di tempat ini, maka dia akan mengalah. Karena sudah ditekankan di situ bahwa orang-orang yang percaya saja yang menerima Roh Kudus, orang yang tidak percaya tidak akan menerima Roh Kudus. Kalau hari ini saudara tempat ini dan mematikan kedaginganmu, mematikan hawa nafsu, mematikan keangkuhanmu, kesombonganmu, dan saudara merendahkan hati di tempat ini, mulai dari depan sampai ke di belakang, maka roh ini akan melawan saudara. Haleluya. Lepaskan semua beban-bebanmu semua, ya, dan rindu masuk dalam hati kami. Rindu hari ini roh ini mengalir, Roh Kudus yang saat ini saudara tempat ini memenuhi hati kita. Tubuh kita ini baik Allah yang kudus, tempat di mana Roh Kudus itu berada. Maka saat ini buka hatimu, haleluya, buka hati untuk Roh Kudus itu mengalir dan memenuhi kita. Kita hadap pada hari ke-10 setelah Yesus naik surga. Hari ini peringatan datang ke Roh Kudus, dan dia sudah ada di tempat ini. Setiap siapapun yang mendengar firman dan membuka hatinya, maka Roh Kudus akan turun atas dia. Maka ketika Roh Kudus turun atas kita, kita akan mendapatkan kuasa. Haleluya. Kuasa untuk mengalahkan roh jahat yang sama. Kuasa untuk mengalahkan setiap tipu daya setan. Kuasa untuk memberitakan Injil, kuasa untuk bersaksi. Kita akan mendapatkan kuasa, kekuatan yang baru untuk bisa kita berdoa. Kita bangkit dari kelemahan, kita bangkit dari keterikatan. Dengan Roh Kudus turun atas kita, kita mendapatkan kuasa. Siapa mau menerima kuasa hari ini? Angkat tangan saudara. Ketika Roh Kudus turun atas kita, ada kuasa supranatural yang akan mengalir dalam hidupmu. Hidupmu tidak akan biasa-biasa. Hidupmu akan diubah dengan luar biasa. Seperti Stefanus tidak pada padang yang menyala di dalam memberitakan Injil. Walaupun di ujung kematiannya pun Stefanus juga memberitakan Injil, dan dia melihat Yesus datang menyambut rohnya. Karena apa? Stefanus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Hari ini kalau kita berani seperti Stefanus yang berani melawan kejahatan pada waktu itu, maka dengan kuasa Roh Kudus. Kalau hari ini saudara berani untuk menolak dosa, engkau harus terima Roh Kudus. Engkau mau berani untuk menolak kejahatan teman-teman terhadap dosa, engkau harus terima Roh Kudus. Haleluya. Kalau engkau mau berani untuk menolak setiap kejahatan yang tidak benar dalam hidupmu, engkau harus terima Roh Kudus, supaya engkau diberikan kuasa untuk bisa menolak kejahatan yang tidak benar. Mungkin ada yang akan engkau untuk merokok ataupun dosa yang lain. Mungkin selama ini engkau ada orang yang malu dan takut dan tidak mau menolak, dan engkau ikut-ikutan. Di mana Roh Kudus hari ini? Maka engkau berani mengatakan kepada mereka, saya tidak pernah lagi, saya tidak lagi menyentuh dosa-dosa itu, kejahatan-kejahatan itu, karena di dalam saya ada Roh Kudus. Haleluya. Hari ini sudah iblis tidak lagi bekerja di luar, tapi bekerja di dalam hati manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Haleluya. Iblis bekerja dalam hati orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia tidak lagi bekerja di luar. Dia bisa bekerja lewat teman untuk mencampurkanmu. Kalau hari ini engkau tidak punya kuasa Roh Kudus, engkau akan gampang disesatkan. Haleluya. Penyesatan yang datang ini akan bisa membuat saudara bisa jatuh. Tapi kalau saudara hari ini penuh dengan Roh Kudus dan kuasa, engkau akan bangkit untuk mengalahkan penyesatan nabi palsu ataupun pengajaran-pengajaran tidak benar. Kuasa Roh bekerja bagi kita. Haleluya. Saya melihat banyak sekali anak-anak muda hari ini yang mengikuti kota seperti sapi yang ditarik kemanapun mereka pergi. Saya berdoa anak-anak jangan seperti itu. Haleluya. Kau harus punya prinsip bahwa saya punya Yesus, saya punya Roh Kudus, saya punya kuasa yang lebih besar. Roh yang ada di dalam saya lebih daripada roh yang ada di dalam saya lebih daripada roh yang jahat. Apapun roh yang datang dalam hidupmu, roh yang Tuhan berikan pada paling besar kepada roh itu. Haleluya. Apapun roh yang selalu datang untuk kecil, roh yang ada dalam kita lebih besar. Sudah saya sering kali
Ya menjumpai orang yang gampang sekali terpengaruh. Berarti mereka perlu memberi sepenuhnya hidup mereka dipimpin Roh Kudus. Kalau hidupmu sepenuhnya dipimpin Roh Kudus, kau tidak akan disesatkan. Haleluya. Kau akan punya prinsip. Bukan yang anak muda. Kenapa kalian gampang ikut harus? Karena kalian belum penuh dengan Roh Kudus. Kenapa gampang mengikuti hawa nafsu? Kenapa gampang mengikuti hawa nafsu? Karena kau tidak punya roh yang lebih besar dalam hidupmu. Itulah sebabnya kau ikut hawa nafsu. Tapi kalau kau punya roh yang besar, yang akan mematikan hawa nafsu itu. Haleluya. Kalau kau punya roh yang lebih besar dalam hidupmu, kau akan mematikan dia. Dia tidak akan bergerak. Roh yang dalam kita itu lebih besar daripada roh itu. Anak-anak muda, kita ini orang-orang yang selalu berharap. Kita melihat murid ketika Yesus naik daripada mereka, apa yang terjadi? Mereka dicerai-beraikan, mereka dibunuh. Iblis bekerja dalam hati manusia membunuh. Orang pertama dibunuh dalam hati kita adalah Stefanus. Padahal dia penuh dengan Roh Kudus. Hari-hari ini saudara, iblis bekerja dalam hati yang saudara pegang. Bisa kau bohongi laki-laki dan kau bohongi perempuan. Bisa kau melihat film-film yang tidak benar dalam HP itu. Kau bisa main game dalam 24 jam dan tidak punya waktu untuk Tuhan. Kau tanpa kau rasakan, tapi iblis yang membawa kau menjauh daripada Yerusalem. Haleluya. Iblis yang membawa kau jauh daripada Yerusalem. Iblis yang membawa kau jauh daripada hadiratnya. Kau tidak rasakan itu. Kau biarlah firman Tuhan ini benar-benar membuat kau percaya dan mulai lepaskan itu. Saya katakan pada muda-mudi di barat muda kemarin, ketika Roh Kudus tahu suatu perkataan dalam hati saya katakan kepada saudara. Haleluya. Apa kata Roh Kudus? Berdoalah bagi anak-anak itu, minta supaya Tuhan kasih mereka roh malas untuk main game, roh malas untuk tangkap HP, tapi mereka punya kehausan akan firman Allah. Haleluya. Hari ini katakan anak-anak muda, Tuhan kasih saya roh malas main HP. Tuhan kasih saya roh malas untuk main HP. Tuhan kasih saya haus dan rindu akan firman Allah. Tuhan kasih saya roh malas untuk main game, karena menyita waktu saya dari hadirat Allah. Tanpa saya rasa, tapi itu membuat saya semakin jauh dari Yerusalem. Dan semakin jauh dari Yerusalem, semakin jauh dari hadirat Allah. Maka kita tidak akan menerima Roh Kudus. Pada Roh Kudus ini bekerja di akhir zaman buatan Nabi Yoel, bahwa pada hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku atas semua generasi. Mereka akan menerima Roh Kudus, mereka akan bernubuat, mereka akan bermimpi tentang kedatangan Yesus, tanda-tanda. Semuanya melalui karya Roh Kudus. Haleluya. Hari ini dia melalui firman katakan, Tuhan beri saya roh malas untuk main HP, beri saya malas main HP, malas main game. Kasih saya haus dan rindu akan firman Allah. Kasih saya haus dan rindu akan penyembahan. Haleluya. Kasih saya kerinduan untuk dekat dengan Allah. Minta sekarang anak muda. Belum terlambat, Yesus belum datang. Sebentar lagi kita sudah di ujung akhir zaman. Yesus mau datang. Kedatangan Yesus sudah dekat. Roh Kudus ini bekerja sampai batas orang percaya diangkat. Ketika orang percaya diangkat, Roh Kudus juga diangkat dari bumi. Maka bumi ini akan penuh dengan kejahatan. Damai tidak lagi ditemukan dalam dunia ini. Kejahatan dan kejahatan akan semakin bertambah-tambah di atas muka bumi. Ya, ketika kita buat kejahatan dengan orang lain, orang akan bunuh di mata kita karena tidak ada Roh Kudus bekerja. Damai sudah diangkat, Roh Kudus sudah angkat kami. Hari ini kenapa orang akan bunuh tetapi masih tahu-tahu karena Roh Kudus masih bekerja. Haleluya. Kenapa kita dengar berita orang akan bunuh tapi sebentar lagi sudah damai? Karena Roh yang masih bekerja dalam hati orang-orang itu. Dan ketika Roh Kudus diangkat, maka Roh jahat yang bekerja, maka tidak ada damai. Jadi selama Roh Kudus masih ada bagi kita saat ini, rindu supaya Roh itu mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Saya melihat bahwa Roh sedang bekerja. Saudara, Roh Kudus sedang bekerja, ada damai. Ada damai yang mengalir dalam hati. Terima firman ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa hari ini. Haleluya Yesus. Hormat karena
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Maksudnya buka hati Roh Kudus Tuhan saat ini dalam hati kita. Mari. Haleluya Yesus. Mari hari ini adalah hari menjadi terang terus orang-orang yang percaya yang mau dibebaskan satu tulang sudah boleh maju ke depan. Ambil bagian di depan. Tulis nama dari yang datang di depan.
kasih sudah boleh duduk. Tuhan Yesus berkati. Tidak ada satu orang pun yang dilewatkan hari ini. Baik yang melayani hari ini maupun saudara yang duduk di bagian anak-anakmu semuanya sudah menerima Roh Kudus. Teruslah menyalakan api Roh itu dalam hidup kita. Terus ada di dalam hadirat Tuhan. Supaya waktu Yesus datang kita semuanya diselamatkan. Kita semuanya bisa datang penglihatan mimpi dan mempersiapkan